Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Hatta Aulia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Yang pertama itu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa, demokrasi ialah pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno, dipraktikkan dalam hidup bernegara antar abad ke-4 Masehi hingga ke-6 Masehi. Menurut International Commission for Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya ada teori-teori dan model-model demokrasi. Yang pertama ada teori demokrasi ekonomis. Demokrasi yang berpandangan fungsi prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi. Kaum elit menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah politik suatu negara, kemudian rakyat memilih di antara elit meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan maupun pelaksanaan program yang ditawarkan. Baik elit yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan penghasilan maupun para pemilih yang bertindak untuk kepentingan pribadi. Tetapi melalui pemilihan umum yang demokratis, kedua pihak pada akhirnya akan memperoleh apa yang mereka harapkan. Yang kedua ada teori demokrasi langsung. Demokrasi langsung muncul dari pengalaman wakil politik maupun lembaga politik seperti partai, pemerintah, dan parlemen pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Mereka memperjuangkan kepentingan sendiri dan kemudian secara perlahan mengabaikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dan kemudian secara perlahan dan demokrasi langsung berkeyakinan bahwa pada akhirnya tidak perlu ada pemisahan antara pemerintahan dan rakyat demi mencapai tujuan demokrasi. Yang ketiga ada demokrasi media yang populistik. Merupakan kegiatan yang tertentu dari demokrasi ketimbang sebuah model normatif dari demokrasi modern. Dalam masyarakat modern, politik sepenuhnya ditentukan oleh media, khususnya televisi. Demokrasi media merupakan suatu fenomena di mana media massa, khususnya televisi, tidak hanya mempengaruhi masyarakat, yang kesadaran politik dan opini masyarakat, tetapi juga perilaku para politisi dan lembaga politik. Dalam demokrasi, media massa masih terdapat partai-partai, asosiasi, dan masyarakat bebas. Tetapi fungsi dan peran mereka mengalami perubahan yang besar. Dalam demokrasi, media pembentukan kehendak rakyat secara demokrasi dan pelaksanaannya dalam sistem politik tidak lagi memainkan peran yang sentral. Yang keempat, ada demokrasi partai yang partisipatif. Untuk mengatasi kelemahan ketiga teori, demokrasi partai pluralistik dapat menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi dalam demokrasi. Multipartai terjadi persaingan sejumlah partai untuk meraih pengaruh dan kekuasaan, maupun untuk merencanakan kondisi kehidupan masyarakat. Di satu pihak, partai merupakan organisasi besar dengan tingkat sentralisasi tertentu dan hadir di seluruh wilayah negara. Jika mereka terorganisir secara baik, maka mereka akan mampu melakukan pembentukan aspirasi politik pada tingkat akar rumput seperti di kabupaten, kecamatan, dan desa. Mereka juga menggabungkan langkah pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi di seluruh wilayah negara ke tingkat nasional. Demokrasi partai berfungsi dengan baik, berakar dalam masyarakat sipil yang aktif dan efektif. Yang B, dua model demokrasi. Yang pertama, demokrasi presidensial atau parlementer. Demokrasi presidensial memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuatan politik yang kuat pula. Kekuatan politik presiden sering disejajarkan dengan parlemen atau bahkan lebih kuat dari parlemen. Sebaliknya, demokrasi parlemen satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Peranan presiden pada kasus ini terdapat pada tugas mewakili negara dan penegak dalam situasi konflik. Dalam demokrasi parlemen, kekuasaan pengambilan keputusan politik dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sesuai dengan hasil keputusan umum.
Sebaliknya, dalam demokrasi presidensial, kepala negara lah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, merupakan pusat kekuasaan mandiri yang juga berpengaruh baik dalam pembentukan pemerintahan maupun penyusunan undang-undang. Yang kedua ada demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil yang dipilih. Demokrasi langsung mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat, misalnya melalui plebiscit, referendum, jajak pendapat rakyat, dan keputusan rakyat, atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas lokal. Norma dan aturan dasar demokrasi bersifat universal, tetapi cara pelaksanaannya harus diputuskan secara pragmatis sesuai dengan preferensi masyarakat tertentu. C. Demokrasi. Demokratisasi yaitu suatu penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokrasi melalui beberapa tahap. Yang pertama, pergantian dari penguasaan non-demokrasi ke penguasaan demokrasi. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga, konsolidasi demokrasi. Yang keempat, politik demokrasi sebagai budaya bernegara. D. Negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sekalipun dalam mekanisme pemerintahan baik yang menyangkut infrastruktur politik maupun suprastruktur politik berbeda satu dengan yang lain. Dilihat dari paham yang dianut, demokrasi dapat dibedakan menjadi. Yang pertama itu ada demokrasi liberal. Sistem pemerintahan diterapkan di negara barat. Kebebasan individu untuk bergerak, berpikir, dan mengeluarkan pendapat sangat dijunjung tinggi. Persamaan hak dalam bidang politik sangat dijunjung tinggi, namun bidang ekonomi tetap memegang persaingan bebas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat atau kapitalis dan golongan ekonomi lemah. Di negara yang menganut demokrasi liberal, sistem masyarakat bebas merdeka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang di atas kepentingan umum. Yang kedua ada demokrasi sosialis atau negara komunis. Di negara ini menerapkan demokrasi sosialis menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapus perbedaan antara kelas sesama rakyat. Oleh sebab itu, pada negara sosialis tidak ada hak perorangan, yang ada adalah hak kolektif atau hak umum. Untuk mencapai masyarakat sosialis yang sejahtera dan sama rata, pada masyarakat itu masih berlaku kediktatoran proletar atau kediktatoran mayoritas, tetapi kekuasaan negara dikendalikan oleh satu partai, yaitu komunis, baik pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan yang tertinggi yang ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani yang luhur. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Perwakilan adalah prosedur peran serta rakyat dalam pemerintahan yang dilakukan melalui badan perwakilan. Ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan bagi warga negaranya untuk mengurus diri sendiri. Wujudnya adalah dengan adanya otonomi daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah dapat diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus diri sendiri. Ciri-ciri negara demokrasi menurut Brigham Power Jr. yaitu: yang pertama, legitimasi pemerintah. Yang kedua, pengaturan organisasi secara teratur dalam negara, paling tidak terdapat 2 partai politik. Yang ketiga, setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu.
Yang keempat, setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiaannya. Yang kelima, masyarakat dijamin kebebasannya. Selanjutnya ialah masalah-masalah dalam negara demokrasi. Yang pertama, demokrasi dan ekonomi. Menurut persepsi liberal klasik, ekonomi adalah wilayah di luar kewarganegaraan, meskipun negara harus menciptakan jaminan dan syarat-syarat bagi berjalannya ekonomi tersebut. Tetapi negara tidak bertanggung jawab atas secara langsung dan tidak memiliki kewenangan sah untuk melakukan intervensi atau kontrol terhadap ekonomi. Yang kedua, kemerosotan demokrasi ditandai dengan adanya basis demokrasi yang penting dengan diperkenalkan hak suara yang sama untuk semua orang dalam pemilihan umum. Tetapi dalam berbagai aspek penting lainnya, bentuk demokrasi tidak memenuhi norma demokrasi. Kalaupun norma dipenuhi, tingkatannya sangat tidak memadai. Demokrasi mengalami kemerosotan memerlukan perhatian khusus. Dua hal yang perlu dilakukan: melanjutkan demokrasi yang sudah dimulai dengan tujuan yang jelas dan terarah, dan mencegah kemerosotan yang lebih parah. Yang ketiga, musuh-musuh demokrasi. Mencakup pembatasan kekuasaan politik baik oleh waktu maupun tindakan politik tertentu. Di seluruh dunia, musuh demokrasi adalah pihak yang takut bahwa pengakuan terhadap aturan-aturan demokrasi akan menghambat pencapaian kepentingan politik dan sosial mereka. Mereka khawatir sistem yang demokrasi akan menimbulkan berbagai kerugian terhadap kepentingan mereka. Yang keempat, ada pandangan ke depan. Demokrasi tidak bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa adanya jumlah pendukung demokrasi yang memadai. Pendukung yang benar mengenal lembaga dan pilihan demokrasi. Mereka mendukung demokrasi berdasarkan keyakinannya tentang prinsip tersebut, bahkan memberi nafas hidup bagi demokrasi melalui keterlibatan secara nyata dalam demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dalam pemerintahannya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. Mengenai mekanisme atau pelaksanaan demokrasi Pancasila sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, baik bertalian dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga konstitusional di tingkat pusat maupun bertalian dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila di lembaga-lembaga konstitusional di tingkat daerah. 1. Mekanisme pada lembaga-lembaga konstitusional tingkat pusat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga pusat harus mengikuti prinsip termuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Beberapa prinsip mekanisme demokrasi Pancasila yaitu: yang pertama, cita-cita kenegaraan kekeluargaan, paham unitarisme atau kesatuan, paham negara hukum, paham konstitusionalisme, supremasi MPR, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang berdasarkan perwakilan, sistem penyerahan presidensial, pengawasan parlemen terhadap pemerintah. 2. Mekanisme pada lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik menyangkut lembaga pemerintah di daerah dengan pengarahan diberikan dalam garis besar haluan negara, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah. Yang pertama, pengarahan dan prinsip otonomi daerah. Sepanjang bersangkutan dengan daerah otonomi adalah bahwa pemberian otonomi itu haruslah sesuai dengan dan serasi dengan pembinaan dan kesatuan negara, dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan dapat menjamin perkembangan ataupun pembangunan daerah. 2. Mekanisme pada kehidupan politik rakyat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik rakyat dapat berpegang pada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 tentang partai politik dan golongan karya. 2. Pendidikan demokrasi. Demokrasi dewasa memerlukan syarat hidup, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai demokrasi. Tersedianya demokrasi membutuhkan waktu yang lama, berat, dan sulit. Karena itu, secara substansi berdimensi jangka panjang.
guna mewujudkan masyarakat demokratis. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.